Pria yang tidak ingin diganggu oleh teman sekamarnya lari ke alam liar dengan niat untuk bertahan hidup di hutan, demi menghindari teman sekamarnya yang menyebalkan itu. Saat sedang mencari tempat tinggal yang cocok di dalam gua, dia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh, lalu bertransmigrasi ke benua hewan timur. Dia juga terikat dengan sistem melahirkan anak untuk umur panjang, di mana semakin banyak keturunan, semakin panjang umurnya. Seorang manusia ular yang tamak menatap wajah bersih dan cerah Zhao Chenbo dengan wajah penuh kegembiraan. Betina ini benar-benar sesuai dengan seleranya, terlihat polos dan menggoda. Dia berjanji akan merawatnya dengan baik dan memintanya untuk hidup bersamanya di sini. Saat ini, Zhao Chenbo perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah pohon-pohon tinggi yang menjulang ke awan. Kupu-kupu raksasa terbang di udara, dan ada juga kumbang 7 bintang yang lebih besar dari manusia. Zhao Chenbo tampak bingung dan bertanya-tanya tempat apa ini sebenarnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir panjang, dia harus keluar dari hutan ini terlebih dahulu. Daun yang jarang ada di utara, dan daun yang lebat ada di selatan. Setelah menentukan arah, Zhao Chenbo mulai meraba-raba untuk bergerak maju. Hutan itu sunyi dan menakutkan, hanya terdengar suara langkah kakinya di atas dedaunan kering, dan sesekali terdengar auman binatang buas yang tidak dikenal. Zhao Chenbo merasa ingin menangis. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari atas kepalanya. Dia secara refleks mendongak dan hampir mati ketakutan. Seekor ular raksasa sedang melingkar di dahan pohon di atas kepalanya. Mata yang sipit dan suram itu menatapnya dengan tajam. Kulit kepala Zhao Chenbo terasa mati rasa karena ketakutan, tetapi naluri bertahan hidup membuatnya berlari ke depan dengan terhuyung-huyung. Belum sempat dia berlari jauh, ular raksasa itu melesat seperti kilat dan langsung melilit tubuhnya. Hal ini membuat dia yang penakut langsung pingsan. Melihat hal itu, ular raksasa perlahan melonggarkan lilitannya dan berubah menjadi wujud manusia. Dia sedikit membungkuk mendekati Zhao Chenbo, matanya memancarkan rasa puas. Di benua hewan timur, betina selalu menjadi keberadaan yang berharga, dan aroma unik pada tubuh Zhao Chenbo membuatnya sangat puas. Pria itu memeluk Zhao Chenbo, yang membuat hatinya merasakan perasaan yang berbeda. Manusia hewan memiliki cara khusus untuk menandai betina yang mereka sukai. Setelah penandaan berhasil, betina itu akan menjadi miliknya. Pria itu menatap Zhao Chenbo, dan keinginan kuat untuk menandainya muncul di benaknya. Betina ini benar-benar sesuai dengan keinginannya. Dia membuka mulutnya hendak menandai Zhao Chenbo. Namun, tepat pada saat yang genting itu, auman harimau yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak. Dia menoleh dengan waspada ke arah suara itu berasal, dan melihat seekor harimau bertubuh sangat besar sedang berlari kencang ke arah mereka. "Bai, kau mau merusak kesenanganku." Pria itu mendengus dingin, lalu tubuhnya berputar dan kembali berubah menjadi ular raksasa berkepala ular. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menjulurkan lidahnya yang panjang sambil mendesis, seolah menantang harimau itu. Harimau itu sama sekali tidak bergeming. Ular raksasa itu menerjang harimau bagaikan kilat hitam. Harimau bernama Bai itu menunjukkan kelincahan yang luar biasa dan dengan mudah menghindari serangan tajam itu. Kemudian, memanfaatkan momentum menghindar untuk mundur, harimau itu melompat dengan kuat menerjang ular raksasa itu. Cakar yang tajam seketika keluar dan mencakar tubuh ular dengan ganas. Tubuh ular raksasa itu seketika memiliki beberapa bekas cakaran yang dalam. Dia mengeluarkan raungan marah, lalu menatap Zhao Chenbo di tanah dengan penyesalan sebelum pergi dengan tidak rela. Harimau itu berbalik dan berjalan menuju orang yang pingsan di tanah, lalu menundukkan kepalanya untuk mengendus aroma tubuh Zhao Chenbo. Mata yang dalam itu memancarkan kilatan cahaya aneh, lalu dalam sekejap berubah menjadi seorang pria tampan setinggi lebih dari 2 meter. Dia menggendong Zhao Chenbo dan berjalan menuju arah sukunya. Ketika Bai kembali ke suku sambil menggendong Zhao Chenbo, seluruh suku menjadi heboh. Orang-orang di suku itu berkerumun,
menatap pejuang nomor satu suku mereka, Bai, yang ternyata menggendong seorang betina asing. Mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan keterkejutkan. Mereka bertanya siapa itu dan dari mana Bai membawanya. Mereka juga berkomentar bahwa betina itu terlihat cukup manis. Bai menggunakan dada bidangnya untuk menghalangi pandangan orang-orang, lalu menggendong Zhao Chenbo menuju guanya sendiri. Masuk ke dalam gua, dia dengan lembut meletakkan Zhao Chenbo di atas tempat tidur kulit binatang yang empuk. Zhao Chenbo masih memejamkan mata rapat-rapat dan belum sadarkan diri. Bai merasa sedikit khawatir. Dia berbalik berjalan ke meja batu di samping, mengambil sebuah buah, meremasnya hingga keluar air, dan meneteskannya ke mulut Zhao Chenbo. Setelah memberinya minum, dia menarik kulit binatang untuk menutupi dada Zhao Chenbo. Bai kembali berubah wujud menjadi harimau untuk menjaga Zhao Chenbo yang sedang koma. Dalam ketidaksadarannya, Zhao Chenbo bermimpi buruk. Dia bermimpi dililit oleh ular raksasa yang mengerikan itu. Sisik yang dingin menempel erat di tubuhnya, dan mulut ular itu terbuka hendak menggigitnya. Dia tiba-tiba membuka matanya, dahinya penuh keringat dingin. Belum sempat dia pulih dari ketakutan, dia merasa ada sepasang lengan berbulu yang terulur ke arahnya. Dia secara refleks menghindar ke samping, baru kemudian melihat seekor harimau besar. Zhao Chenbo berteriak kaget. Dia tidak ingin dimakan oleh harimau. Dia menempel erat ke dinding, matanya terbelalak, hatinya penuh ketakutan. Melihat Zhao Chenbo begitu ketakutan, Bai buru-buru berubah menjadi wujud manusia dan menenangkannya, berkata agar jangan takut karena dia tidak akan menyakitinya dan Zhao Chenbo sudah aman. Zhao Chenbo menatap pria yang berubah dari harimau menjadi manusia di depannya, rahangnya hampir jatuh karena terkejut. Dia menatap pria itu dengan tidak percaya dan bertanya dengan terbata-bata apakah dia siluman karena bisa berubah dari harimau menjadi manusia. Tepat pada saat itu, suara mekanis terdengar di benaknya, "Ding, selamat datang tuan rumah di benua hewan timur. Sistem banyak anak banyak rejeki dan panjang umur Anda telah tiba. Apakah Anda ingin segera mengikat sistem benua hewan timur?" Zhao Chenbo berpikir cepat. Sistem banyak anak banyak rejeki dan panjang umur, pasti artinya jika punya banyak keturunan bisa panjang umur. Memikirkan hal ini, Zhao Chenbo merasa senang dan dengan sangat gembira mengikatnya. Sistem mengucapkan selamat karena pengikatan berhasil dan mendeteksi adanya pasangan yang cocok saat ini, lalu bertanya apakah ingin mengikat pasangan. Pasangan di mana? Zhao Chenbo melihat ke sekeliling gua, hanya ada pria setinggi lebih dari 2 meter di depannya ini. Saat ini pria itu melihat Zhao Chenbo menoleh, lalu tersenyum lembut padanya. Hati Zhao Chenbo mulai merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya pada sistem apakah pasangan yang dimaksud adalah orang di depannya ini. Sistem menjawab benar, manusia hewan ras harimau di depannya memiliki kekuatan yang hebat dan bisa memberikan lingkungan melahirkan yang aman bagi tuan rumah. Tunggu, apa maksudnya memberiku lingkungan melahirkan yang aman? Orang di depan ini jelas-jelas laki-laki, dan aku juga laki-laki. Bagaimana dua laki-laki bisa melahirkan? Zhao Chenbo berteriak dalam benaknya. Sistem menjelaskan bahwa ini adalah dunia manusia hewan. Manusia yang tidak bisa berubah wujud adalah betina, dan bisa hamil baik pria maupun wanita. Zhao Chenbo berteriak agar sistem berhenti bicara, dia ingin pulang sekarang juga. Sistem meminta maaf. Zhao Chenbo memegangi kepalanya dan meratap. Bai melihat betina yang lemah di depannya ini sebentar tertawa sebentar menangis, dia menjadi sangat khawatir. Dia berkata agar jangan takut, namanya Bai. Dia melihat Zhao Chenbo pingsan di hutan sebelumnya jadi dia membawanya pulang. Dia bertanya di mana suku Zhao Chenbo agar bisa mengantarnya pulang. Zhao Chenbo tersadar dari rasa frustrasinya, melihat tatapan tulus dan lembut Bai, kegelisahan di hatinya sedikit berkurang. Dia bilang tidak punya suku dan tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini, sepertinya dia amnesia dan tidak ingat banyak hal masa lalu. Dia meminta Bai menjelaskan tempat apa ini.
Bai menjelaskan dengan sabar. Dia memberi pemahaman umum tentang benua hewan timur yang didominasi oleh manusia hewan. Manusia di sini langka dan disebut betina, baik pria maupun wanita bisa hamil. Setelah mendengar itu, Zhao Chenbo saat ini hanya ingin pulang. Dia bertanya apakah nama pria itu Bai, dan memperkenalkan dirinya sebagai Zhao Chenbo. Dia meminta Bai membawanya ke tempat dia ditemukan, siapa tahu di sana dia bisa mengingat sesuatu. Dalam sekejap mata, Bai berubah menjadi harimau yang gagah. Bai merendahkan tubuhnya dan menyuruh Zhao Chenbo naik untuk diantar ke sana. Baru saja duduk dengan stabil, Bai langsung melesat seperti angin menuju kejauhan. Entah sudah berapa lama berlari, Bai akhirnya perlahan menghentikan langkahnya. Disinilah tempat Bai menemukan Zhao Chenbo. Zhao Chenbo sebentar membalik-balik semak, sebentar mengelilingi pohon besar. Namun setelah sekian lama, Zhao Chenbo tidak menemukan cara untuk pulang. Tepat saat dia merasa sangat kecewa, dia menemukan tas ranselnya di semak-semak sebelah. Setidaknya dengan barang-barang ini, dia bisa bertahan hidup untuk sementara waktu. Tetapi soal pulang, dia tetap menemui jalan buntu. Bai mendengar keluhannya dan menghibur, berkata agar Zhao Chenbo tidak khawatir. Karena sementara tidak bisa pulang, tinggallah di sini dengan baik, dia akan merawatnya. Jika suatu hari nanti ingatannya kembali, dia akan mengantarnya pulang ke sukunya. Zhao Chenbo menatap mata tulus Bai, hatinya merasakan kehangatan. Dia berterima kasih pada Bai, hanya saja dia tidak menyangka akan sampai di sini dan masih belum terbiasa. Bai melihat Zhao Chenbo yang terlihat sedih namun berusaha tegar. Dia memikirkan bagaimana jantan di suku menghibur betina. Maka dia mengulurkan kedua tangannya dan memeluk Zhao Chenbo ke dalam pelukannya. Zhao Chenbo tertegun dengan pelukan yang tiba-tiba ini, wajahnya seketika memerah. Seumur hidup, dia belum pernah melakukan hal seintim ini dengan orang lain. Dia ingin mendorong Bai, tapi kenyamanan lembut di punggungnya membuatnya agak enggan melepaskannya. Di bawah kenyamanan itu, hidung Zhao Chenbo terasa perih. Rasa panik dan ketidakberdayaan saat datang ke dunia asing ini seketika meluap seperti banjir yang menjebol tanggul. Dia menangis terseduh-seduh dalam pelukan Bai. Mendengar tangisan Zhao Chenbo, Bai memeluknya semakin erat. Entah sudah berapa lama, suara tangisan Zhao Chenbo perlahan mereda. Dia dengan agak malu melepaskan diri dari pelukan Bai. Matanya merah karena menangis, wajahnya masih ada sisa air mata yang belum kering. Dia tidak berani menatap mata Bai. Dia meminta maaf karena tadi kehilangan kendali dan membasahi baju Bai. Bai bilang tidak apa-apa, menangis akan membuatnya merasa lebih baik, lalu mengajak pulang. Zhao Chenbo mengiyakan. Sepanjang jalan angin berdesing di telinga, namun pikiran Zhao Chenbo masih melayang. Dia memikirkan adegan menangis di pelukan Bai tadi, hatinya campur aduk. Kenapa dia bisa menangis di pelukan seorang pria, sungguh sangat memalukan. Saat ini suara notifikasi sistem berbunyi. Selamat tuan rumah berhasil mengikat sistem banyak anak banyak rejeki dan panjang umur. Hadiah bakat untuk tuan rumah, silakan pilih satu dari dua. Bakat 1, teknik pesona. Bakat 2, melahirkan tanpa rasa sakit. Bakat ini setelah dipilih tidak dapat diubah. Sudut mulut Zhao Chenbo berkedut. Teknik pesona itu apa? Apakah dia sebagai pria membutuhkannya? Dan melahirkan tanpa rasa sakit ini, apakah dia akan menggunakannya? Sistem apa yang dia ikat ini? Zhao Chenbo merasa benar-benar ingin menangis. Akhirnya dia tetap memilih melahirkan tanpa rasa sakit. Setelah pemilihan selesai, antarmuka sistem berubah. Nama, Zhao Chenbo. Umur, 26/68. Darah, 100. Fisik, 40. Kekuatan, 15. Kecepatan, 15. Pertahanan, 10. Melihat atribut ini, Zhao Chenbo meledak lagi. Atribut sampah macam apa ini? Kenapa darahnya cuma 100? Lemah sekali.
Sistem menjelaskan bahwa setiap melahirkan satu anak akan diberi hadiah 100 poin atribut dan 100 tahun umur. Keturunan tuan rumah yang melahirkan anak juga akan memberikan hadiah yang sesuai. Mendengar penjelasan sistem, Zhao Chenbo tidak tergiur. Dia merasa hidup 68 tahun sudah cukup. Sistem menambahkan bahwa melahirkan tidak hanya memberi hadiah umur dan poin, seiring bertambahnya jumlah anak, juga akan diberi hadiah mantra yang lebih kuat. Mendengar ini Zhao Chenbo sedikit tergiur, tapi dia mutlak tidak mau melahirkan anak sendiri. Zhao Chenbo dengan tegas menutup antar muka sistem. Saat ini orang-orang di suku sudah menemukan Bai dan melihat ke arah sini. Zhao Chenbo buru-buru merendahkan tubuhnya, ingin menyembunyikan diri di balik bulu tebal. Bai merasakan gerakan di punggungnya, berpikir betinanya penakut, jadi dia tidak berhenti dan langsung membawa orang itu kembali ke gua. Gua Bai sangat besar dan bersih. Zhao Chenbo turun dari punggung Bai dan mengamati dengan seksama. Bai melihat wajah Zhao Chenbo kurang baik setelah kembali, berpikir pasti dia lapar. Dia berjalan kerak dan dengan kuat merobek kaki antelop segar. Dia bertanya apakah lapar dan menyuruh makan sedikit. Zhao Chenbo melihat kaki domba yang berdarah-darah di depannya. Melihat Zhao Chenbo tidak bergerak, Bai agak khawatir, tidak makan bisa mati. Zhao Chenbo menghela napas, mengambil latiao, stik pedas dan biskuit dari tasnya lalu memakannya. Tatapan Bai langsung tertuju pada benda di tangan Zhao Chenbo, matanya penuh rasa ingin tahu. Zhao Chenbo menyodorkan latiao di tangannya, memberikannya untuk dicicipi. Bai menunduk dan menggigitnya. Rasa pedas dan aneh seketika meledak di mulutnya. Dia menelannya dengan kening berkerut, berpikir betina ini terlalu kasihan, biasanya makan makanan yang begitu tidak enak. Bai pamit untuk mengambilkan buah manis. Gua itu sangat sunyi. Zhao Chenbo ditinggal sendirian di gua, merasa sedikit takut. Dia berjalan menuju tempat tidur kulit binatang itu, lalu melepas sepatu dan naik ke tempat tidur. Tidur akan membuatnya tidak takut. Segera Zhao Chenbo masuk ke alam mimpi. Ketika Bai kembali, sekilas dia melihat Zhao Chenbo sedang tidur dengan nyenyak. Seluruh gua seolah diselimuti suasana tenang yang berbeda karena wajah tidurnya. Bai berubah menjadi wujud hewan, berjalan pelan mendekat dan berbaring di sampingnya. Keesokan paginya Zhao Chenbo perlahan membuka mata. Dia menatap gua dan menghela napas. Dia menoleh dan melihat harimau besar diam tertidur di samping tempat tidur. Entah kenapa melihat harimau besar di sampingnya, Zhao Chenbo justru tidak takut, malah merasa sedikit tenang. Tepat saat Zhao Chenbo berpikir demikian, detik berikutnya Bai melihat Zhao Chenbo yang sudah bangun, sudut mulutnya sedikit naik, menunjukkan senyum tipis dan bertanya apakah tidurnya nyenyak semalam. Zhao Chenbo baru teringat dia kemarin menguasai tempat tidur Bai. Telinga Zhao Chenbo memerah, dia mengangguk pelan dan berterima kasih pada Bai. Saat ini dari luar gua terdengar auman harimau, itu adalah rekan tim Bai yang memanggilnya. Bai berkata pada Zhao Chenbo untuk istirahat dengan baik di sini sementara dia pergi berburu. Zhao Chenbo mengangguk. Melihat punggung Bai yang berbalik pergi, hatinya terasa sedikit kosong. Dia menekan perasaan aneh itu. Tak lama kemudian Zhao Chenbo merasa ingin buang air kecil. Dia melihat sekeliling gua tidak ada tempat untuk toilet. Dia memutuskan keluar gua untuk melihat-lihat. Begitu keluar dari gua, para manusia hewan di sekitar serempak melihat ke arah Zhao Chenbo. Mata mereka penuh rasa ingin tahu, mengagumi betina asing yang berpenampilan sangat baik itu. Mereka memuji wajahnya yang tampan. Mereka membicarakan bahwa betina ini belum ditandai dan penasaran siapa yang akan dia pilih, meski mereka tahu itu orang yang dibawa Bai jadi pasti milik Bai. Di saat yang sama Zhao Chenbo juga mengamati manusia hewan di sekitarnya. Terlihat bentuk manusia hewan di sini bermacam-macam. Saat ini seorang manusia hewan wanita yang cantik berjalan ke arahnya. Wanita itu menghalangi Zhao Chenbo dari pandangan orang-orang dan menyuruh mereka bubar agar tidak menakuti orang.
Para manusia hewan itu baru perlahan bubar. Wanita itu berbalik menatap Zhao Chenbo dan menyapanya, memperkenalkan diri sebagai Yan, dan menyambutnya di suku mereka. Zhao Chenbo memperkenalkan diri dan berterima kasih sudah membantunya. Kemudian Zhao Chenbo merasakan desakan buang air kecil di tubuhnya, dengan agak malu dia bertanya pada Yan apakah ada tempat untuk buang air. Yan menunjuk ke hutan tak jauh dari sana, mengatakan biasanya mereka melakukannya di sana. Zhao Chenbo menatap hutan itu, sangat berharap dia salah dengar. Zhao Chenbo tidak punya pilihan selain memaksakan diri masuk ke hutan. Baru saja masuk, dia melihat seekor manusia hewan berwujud harimau sedang buang air dengan santainya. Manusia hewan itu menyadari tatapan yang tertuju padanya, lalu menoleh melihat Zhao Chenbo. 4 mata bertemu. Segera setelah itu manusia hewan itu berubah wujud menjadi seorang pria kekar. Pria itu dengan wajah merah padam berlari pergi, dan dalam sekejap menghilang tanpa jejak. Zhao Chenbo berdiri mematung melihat lingkungan alami di sekitarnya, lalu menggelengkan kepala. Kemudian dia mencari lokasi yang relatif tersembunyi dan segera menyelesaikan urusannya, lalu bergegas kembali. Yan masih berdiri di tempat yang sama menunggu Zhao Chenbo. Melihat Zhao Chenbo begitu kecil dan lemah, Yan secara tidak sadar ingin lebih menjaganya. Setelah Zhao Chenbo kembali, dia bertanya pada Yan, "Yan, apakah kita bisa membangun sebuah rumah khusus untuk semua orang buang air? Selalu menyelesaikannya di tempat terbuka seperti ini sungguh tidak nyaman." Mendengar itu, Yan langsung tertarik. Dia teringat dulu saat buang air sering bertemu dengan manusia hewan jantan, itu memang cukup canggung. Rumah khusus untuk buang air itu bentuknya seperti apa? Zhao Chenbo menggambar model sederhana di tanah. Bagian luar rumah berbentuk persegi, di atasnya ada atap, di dalamnya digali lubang yang sangat dalam, dan di atasnya diletakkan batu besar yang rata. Yan mendengarkan dengan serius dan berkata dia mengerti secara garis besar, lalu meminta Zhao Chenbo menunggu sebentar sementara dia memanggil orang. Zhao Chenbo melihat punggung Yan yang berlari kencang dengan sangat iri. Tak lama kemudian, Yan memanggil beberapa manusia hewan. Para manusia hewan itu wajahnya memerah saat melihat Zhao Chenbo. Zhao Chenbo membalas tatapan mereka, membuat mereka buru-buru mengalihkan pandangan dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi rona merah di wajah mereka mengkhianati mereka. Zhao Chenbo tersenyum tipis, berpikir bahwa manusia hewan ini cukup polos. Yan berkata, "Orang-orang sudah datang, mari kita mulai." Zhao Chenbo menunjuk ke arah hutan di belakang dan menyarankan membangun toilet di sana karena relatif tersembunyi, tidak jauh dari suku, dan nyaman bagi semua orang untuk pergi ke sana. Setelah menemukan tanah lapang yang datar, Zhao Chenbo berdiri tegak dan berkata langkah pertama adalah menggali lubang besar yang dalam. Zhao Chenbo hendak mengambil beberapa batu pipi untuk menggali tanah. Yan bertanya dengan bingung, "Chenbo, apa yang kamu lakukan?" "Menggali lubang," jawabnya. Baru saja selesai bicara, seorang manusia hewan di sampingnya memejamkan mata sedikit dan menggumamkan sesuatu, seolah sedang membaca mantra misterius. Dalam sekejap angin kencang bertiup, membuat Zhao Chenbo terhuyung. Setelah angin hilang, Zhao Chenbo melihat dengan seksama dan terkejut mendapati sebuah lubang besar telah muncul di hadapannya, persis seperti yang dia gambarkan sebelumnya. Zhao Chenbo terkejut, manusia hewan punya kemampuan seperti ini. Kalau begitu hari ini toiletnya bisa selesai dibangun. "Apakah ini semua perbuatanmu?" tanyanya. "Bakatku adalah bisa memanipulasi tanah. Lubang seperti apapun yang kamu mau, aku bisa membuatnya," jawab manusia hewan itu. "Bakatmu ini sangat bagus. Kalau begitu, bisakah kamu langsung membangun dinding rumah seperti bentuk luar rumah yang baru saja aku gambar?" "Bisa, ini tidak sulit." Setelah berkata begitu, dia kembali membaca mantra. Zhao Chenbo menatap tanpa berkedip. Tak lama kemudian, kerangka sebuah rumah sudah selesai dibangun. Zhao Chenbo sangat bersemangat melihat ini.
Dengan kemampuan ini, rumah seperti apapun bisa dibangun. Namun setelah rasa senangnya lewat, Zhao Chenbo merasa agak bingung. Kalian punya kemampuan sehebat ini, kenapa tidak berpikir untuk membangun rumah sendiri? Yan menggaruk kepalanya di samping dan tersenyum, kami sebelumnya tinggal di gua. Setelah mendengar ucapanmu, kami baru tahu ternyata bisa dilakukan seperti ini. Mendengar perkataan Yan, Zhao Chenbo mengangguk, lalu berkata, kita masih perlu mencari banyak lempengan batu untuk diletakkan di atasnya. Baru saja suara itu terdengar, seorang manusia hewan dengan sukarela berkata, aku saja yang pergi. Setelah bicara, dia berlari pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, dia terlihat kembali membawa banyak lempengan batu besar. Lempengan batu besar itu terlihat sangat ringan di punggungnya. Saat ini, Zhao Chenbo sangat menyadari betapa lemahnya dia dibandingkan dengan manusia hewan. Di bawah bimbingan Zhao Chenbo, sebuah toilet segera selesai dibangun. Keributan di sini dengan cepat menyebar ke seluruh suku. Semua orang berbondong-bondong datang untuk melihat rumah baru yang aneh ini. Yan memperkenalkan fungsi rumah tersebut kepada mereka. Seorang manusia hewan berkata, ini cukup bagus. Tapi kita harus memisahkannya. Sebelah sini untuk dipakai betina, sebelah sana untuk dipakai jantan, kata Yan sambil mengangguk. Kemudian dia teringat sesuatu, kita juga harus menyisakan satu rumah khusus untuk betina. Baru saja selesai bicara, ada manusia hewan yang berkata, betina juga dibagi menjadi betina pria dan betina wanita, mereka juga harus dipisah. Semua orang merasa itu masuk akal, jadi mereka mulai berdiskusi untuk membangun satu toilet lagi. Zhao Chenbo tidak ikut campur dalam diskusi mereka. Dia duduk di atas batu sambil melamun, memikirkan apakah orang tuanya akan mengkhawatirkannya karena dia tiba-tiba menghilang. Kemudian dia berpikir bahwa orang tuanya masing-masing sudah memiliki keluarga baru, jadi mungkin mereka tidak akan terlalu merindukannya. Setelah melamun sebentar, Zhao Chenbo bangkit bersiap untuk pergi. Dia melihat jalan di depan, tidak tahu harus pergi kemana. Saat ini dia teringat pada Bai yang lembut, dan langkah kakinya membawanya menuju gua Bai. Bai belum kembali dari berburu, jadi dia merapikan gua itu sedikit. Karena dia menempati gua Bai, dia harus melakukan sesuatu. Dia mengambil daging di rak dan membawanya ke tepi sungai kecil untuk dicuci bersih, lalu menusuk daging itu menjadi sate. Saat ini, beberapa manusia hewan berjalan lewat tidak jauh dari sana. Begitu melihat Zhao Chenbo di tepi sungai, tatapan mereka langsung tertuju padanya. Mata mereka penuh kekaguman, hati mereka berdebar kencang. Kalian lihat, betina itu seperti peri hutan. Kulitnya putih bersinar. Aku sudah sebesar ini, baru pertama kali melihat betina seperti itu. Kalau bisa mendapatkannya, alangkah indahnya. Melihatnya setiap hari saja sudah membuat hati senang. Zhao Chenbo tidak mempedulikan tatapan itu. Dia asyik menusuk dagingnya sendiri. Saat ini Yan sudah selesai dengan urusan pembangunan rumah dan melihat Zhao Chenbo di tepi sungai, lalu berjalan menghampirinya. Chenbo, apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Chenbo mengangkat kepala dan tersenyum, aku berencana memanggang daging untuk makan malam, jadi aku memprosesnya dulu. Kenapa kamu memotong daging menjadi seperti ini? Dipotong kecil-kecil agar lebih mudah matang saat dipanggang, dan bumbunya juga lebih meresap, jawab Zhao Chenbo. Yan tidak begitu mengerti, panggang itu apa? Bukankah langsung dimakan saja? Zhao Chenbo menjelaskan dengan sabar, itu adalah menyalakan api, lalu menaruh daging di atas api untuk dipanggang, lalu ditaburi bumbu. Rasanya sangat enak. Mendengar itu, wajah Yan berubah pucat karena terkejut. Api itu tidak boleh digunakan. Api bisa membakar hutan. Yan, jangan khawatir. Asalkan kita mengendalikannya dengan baik agar api tidak menyebar, tidak akan ada masalah. Lagi pula makanan yang dipanggang dengan api jauh lebih enak daripada mentah. Kamu mau coba tidak?
Yan masih menggelengkan kepala. Pendeta tidak mengizinkan kami menggunakan api sembarangan. Zhao Chenbo sungguh tidak menyangka akan begini. Dia menatap daging yang baru saja diproses dengan sedih. Apakah selamanya dia harus makan daging mentah? Tapi dia benar-benar tidak sanggup memakannya. Melihat suasana hati Zhao Chenbo yang murung, Yan melanjutkan, "Chenbo, kalau kamu mau pakai api, kamu bisa minta Bai pergi ke pendeta untuk meminta api. Bai adalah pejuang nomor 1 di suku kami, pendeta seharusnya akan memberinya." Mendengar itu, Zhao Chenbo mulai berpikir. Dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Bai, selalu merepotkan Bai rasanya tidak enak. Apakah daging-daging ini masih mau diproses? Kalau mau diproses, meskipun tanpa api, daging yang sudah diproses juga mudah dimakan, tanya Yan. "Sini aku bantu kamu memproses dagingnya." Yan membantu Zhao Chenbo membawa daging kembali ke gua. Sebelum pergi, Zhao Chenbo berpikir untuk memberikan sate daging sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Yan. Tapi dia berpikir lagi, daging ini bukan miliknya, tapi milik Bai. Dia meletakkan sate daging, lalu mengambil 2 butir permen dari sakunya. "Yan, ini permen. Rasanya manis. Terima kasih sudah membantuku hari ini." Yan menerimanya dan menjilatnya pelan. Detik berikutnya matanya berbinar. Dia langsung memasukkan permen itu ke mulutnya. Telinga di kepalanya bergerak-gerak terus, dan ekor di belakangnya bergoyang-goyang. "Enak, enak sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Masih ada satu lagi untukmu." "Terima kasih, Chenbo." Yan menerima permen itu lalu pergi dengan melompat-lompat riang. Kini Zhao Chenbo sendirian lagi di dalam gua, hatinya terasa kosong. Dia duduk di bangku batu, pikirannya melayang jauh. Dia berpikir bahwa dimanapun dia berada, dia selalu sendirian. Hati Zhao Chenbo terasa perih, air mata tanpa sadar menetes. Dimanapun dia berada, dia harus bertahan hidup dengan baik. Waktu berlalu perlahan, sisa cahaya matahari terbenam mulai masuk ke dalam gua, mewarnai gua dengan lapisan oranye yang hangat. Zhao Chenbo bangkit berdiri dan berjalan ke mulut gua, melihat keluar. Sosok yang dikenalnya belum juga muncul. Zhao Chenbo memutuskan untuk pergi ke depan untuk melihat. Namun belum jauh berjalan, suara gemuruh yang dahsyat memecah keheningan. Terlihat 6 ekor harimau besar yang gagah berani berlari kencang dari kedalaman hutan. Aura mereka seolah bisa mengguncang hutan pegunungan ini. Keenam harimau itu memancarkan sifat liar dan kekuatan, di mulut mereka masing-masing menggigit hewan buruan yang besar. Zhao Chenbo mencari sosok yang dikenalnya di antara kawanan harimau itu, tetapi tidak melihatnya. Dia pun minggir ke tepi untuk memberi jalan bagi harimau-harimau itu. Harimau pemimpin melihat Zhao Chenbo, matanya memancarkan keterkejutan. Sejak kapan suku mereka kedatangan betina yang begitu cantik, dan aromanya begitu unik dan wangi. Memikirkan hal itu, harimau tersebut meletakkan hewan buruannya di tanah, lalu berjalan perlahan menuju Zhao Chenbo. Melihat harimau itu berjalan lurus ke arahnya, Zhao Chenbo merasa takut dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Namun harimau itu tidak berniat pergi. Terlihat kilatan cahaya, dan harimau itu berubah menjadi seorang pria kekar. Tatapan pria itu mengunci Zhao Chenbo dengan erat. "Kamu pasti betina yang dibawa pulang Bai kemarin, kan?" Sambil berkata begitu, dia mendekati Zhao Chenbo, matanya memeriksa leher Zhao Chenbo dengan teliti. Tidak melihat adanya tanda kepemilikan, sudut mulut pria itu sedikit naik. "Bai ternyata belum menandai betina ini. Kalau begitu betina ini adalah milikku." Melihat pria di depannya yang matanya memancarkan agresi, hati Zhao Chenbo dilanda kegelisahan. Dia mengerutkan kening dan tidak menjawab, melainkan menatap lawannya dengan waspada. Pria bernama Zhuang itu tidak mempedulikan kewaspadaan Zhao Chenbo. Dia melangkah maju dan langsung menggendong Zhao Chenbo. Gerakannya dominan dan memaksa,
Zhao Chenbo seketika terkejut, wajahnya memerah padam. Sambil meronta sekuat tenaga, dia berteriak keras, "Apa yang kamu lakukan? Cepat turunkan aku." Zhuang sama sekali tidak berniat melepaskannya, malah memeluknya semakin erat. Dia menatap Zhao Chenbo yang panik dan marah sambil tersenyum, "Aku menyukaimu. Aku mau kamu jadi pasanganku. Aku akan membawamu ke guaku sekarang untuk menandaimu, supaya tubuhmu memiliki aromaku." Mendengar itu, hati Zhao Chenbo mulai ketakutan. "Turunkan aku dibawa pulang oleh Bai, kamu tidak boleh memperlakukanku begini. Bai belum menandaimu, itu artinya dia tidak menginginkanmu. Di suku kita, betina yang belum ditandai, kami semua berhak mengejarnya." Zhao Chenbo meronta mati-matian, tapi kekuatannya sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Saat ini, 5 rekan di belakang pria itu juga berubah wujud menjadi manusia. Mereka melihat adegan di depan mereka dengan senyum di wajah. "Bos, selamat ya sudah menemukan pasangan yang disukai. Betina ini wajahnya benar-benar cantik." Mendengar ucapan mereka, hati Zhao Chenbo dilanda keputusasaan. Matanya memancarkan kilatan tekad, tangannya meraba pisau serbaguna di badannya, lalu dengan cepat menusukkannya ke arah pria itu. Namun refleks pria itu sangat cepat, dia langsung menyadari gerakan Zhao Chenbo dan dengan cepat mencengkeram pergelangan tangan Zhao Chenbo. Matanya memancarkan sedikit kemarahan. "Kamu mau melukaiku?" Sambil berkata begitu, pria itu meremas tangan Zhao Chenbo dan menambah tenaga. Seketika rasa sakit yang luar biasa muncul di pergelangan tangannya, seolah mau patah. Sakitnya membuat matanya berkaca-kaca. Tepat saat itu, terdengar suara yang lantang. "Zhuang, lepaskan dia. Dia tidak mau jadi pasanganmu, lepaskan dia." Yan berlari cepat dengan wajah marah menatap Zhuang. "Dia sekarang tidak mau karena aku belum menandainya. Tunggu setelah kami menghabiskan satu malam bersama, betina ini tidak akan bisa lepas dariku." Yan berkata dengan mendesak, "Zhuang, aku menantangmu. Lepaskan Zhao Chenbo." Mendengar itu, Zhuang tertawa terbahak-bahak. "Yan, kamu seorang betina mau menantangku?" Yan tidak mundur sedikit pun. "Benar, aku mau menantangmu." Salah satu anggota tim di belakang Zhuang maju ke depan. "Yan, biar aku yang melawanmu. Kemampuanmu yang segitu mau menantang bos kami." Sambil berkata begitu, dia berubah menjadi harimau besar. Melihat itu, Yan juga berubah menjadi harimau, namun bentuk tubuhnya jauh lebih kecil dari lawannya. Keduanya langsung bergulat. Tak lama kemudian, Yan terkena pukulan di titik vital dan jatuh terpelanting ke tanah, menerbangkan debu. "Cuma segitu kemampuanmu, masih berani tampil." Melihat Yan jatuh di tanah, Zhao Chenbo berteriak khawatir, "Yan, kamu tidak apa-apa." Yan berubah menjadi wujud manusia, bangkit dari tanah dan menyeka darah di sudut mulutnya. "Chenbo, aku tidak apa-apa. Maafkan aku bukan lawan mereka, tidak bisa menyelamatkanmu." Zhuang melihat adegan ini dan berkata, "Yan, jangan buang tenagamu percuma. Betina ini sudah pasti jadi milikku hari ini. Lebih baik kamu pulang saja dengan patuh." "Zhuang, kamu melakukan ini apa tidak takut Bai kembali? Asalkan aku sudah menandainya, dia jadi pasanganku. Bahkan Bai sekalipun tidak bisa berkata apa-apa." Melihat ini, Zhao Chenbo meronta lagi dengan sekuat tenaga. "Tindakanmu ini salah. Pasangan itu harus saling suka. Aku tidak menyukaimu, kamu tidak bisa memaksaku. Kalau kamu meronta lagi, aku akan menandaimu di sini sekarang juga, membuatmu benar-benar jadi milikku." Saat itu terjadi, semua tidak terserah padamu lagi. Mendengar ancaman itu, tubuh Zhao Chenbo kaku, tidak berani bergerak sembarangan lagi. Tepat saat itu, auman harimau yang berat dan penuh wibawa terdengar dari kedalaman hutan, menggetarkan dedaunan di sekitar hingga bergemerisik. "Itu Bai."
Hati Zhao Chenbo bersorak gembira. Di belakang Bai mengikuti 5 ekor harimau besar yang sama gagahnya. Bai dengan tajam mencium aroma Zhao Chenbo. Dia melihat Zhao Chenbo dalam pelukan Zhuang. Mata dalamnya memancarkan kilatan dingin. Dia berjalan menuju Zhuang dengan aura menekan yang kuat, lalu berkata dengan nada tenang namun tegas. Zhuang, apa maksudmu memeluk orangku? Ini orangmu, tapi dia belum kamu tandai, bagaimana bisa jadi milikmu? Sekarang aku menyukainya, wajar kalau aku ingin dia ikut denganku. Bai sedikit mengerutkan kening, wajahnya tetap tenang. Dia tidak menyukaimu. Aku sarankan kamu lepaskan dia secara sukarela. Zhuang memprovokasi, bicara banyak apa gunanya? Kalau berani mari kita bertarung. Siapa yang menang, betina ini jadi miliknya. Jika itu maumu, aku akan penuhi keinginanmu. Kemudian Bai berubah menjadi harimau dan masuk ke area kosong. Zhuang juga berubah menjadi harimau, tidak mau kalah dia maju ke depan. Dalam konfrontasi 2 harimau besar itu, udara seolah dipenuhi ketegangan. Zhuang tidak sabar dan menyerang lebih dulu. Beberapa cakar tajam melesat ke arah Bai. Tatapan Bai menajam, tapi dia tidak panik. Mengandalkan kelincahannya, dia menghindar dengan ringan. Dia melihat kesempatan dan menerjang ke arah Zhuang. Mereka bertarung jarak dekat. Seketika cakar harimau melayang, auman menggema, dan debu beterbangan. Dalam pertarungan sengit itu, Zhuang perlahan menunjukkan kelelahan, sementara Bai masih menghadapinya dengan teratur. Akhirnya, Bai menangkap celah Zhuang dan dengan terjangkaman yang cepat namun akurat, dia menekan Zhuang ke tanah, membuat Zhuang tidak bisa melawan lagi. Bai kembali ke wujud aslinya, menatap Zhuang yang terengah-engah di tanah. Kamu kalah. Dia bukan orangmu. Mulai sekarang jangan punya pikiran macam-macam lagi padanya. Kalau kamu berani lagi, aku tidak akan mengampunimu. Bai berbalik dan berjalan menuju Zhao Chenbo, tatapannya seketika berubah menjadi lembut. Chenbo, jangan takut, ada aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Menatap Bai, hati Zhao Chenbo dipenuhi emosi yang rumit. Matanya agak memerah. Bai, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Bai menggeleng pelan, memberikan senyum yang menenangkan. Senyum itu memiliki kekuatan yang membuat hati tenang. Ini aku lakukan dengan sukarela, kamu tidak perlu merasa terbebani. Anggota tim Bai berkerumun mendekat. Mereka semua menatap Zhao Chenbo dengan wajah penuh rasa ingin tahu, mata mereka terbuka lebar. Salah satu anggota tim menggoda, Bai, ini betina yang kamu pungut kemarin ya. Wajahnya benar-benar cantik. Anggota tim lain ikut menimpali, bos, kalau kamu suka dia kenapa tidak langsung tandai saja? Bagaimana kalau suatu hari dia ditandai orang lain? Bai mendorong anggota tim yang mendekat itu. Sudah, jangan bicara sembarangan. Kembali kerja sana. Melihat itu, para anggota tim bubar sambil tertawa-tawa. Saat ini Yan juga berjalan mendekat. Melihatmu tidak apa-apa, aku juga lega. Zhao Chenbo berterima kasih, Yan, apa kamu terluka? Terima kasih untuk yang tadi. Sama-sama, dalam situasi seperti tadi, mana bisa aku diam saja melihatnya. Sambil bicara, tatapan Yan beralih ke Bai. Matanya menyiratkan emosi yang rumit. Bai, aku tahu kamu menyukai Chenbo. Aku tulus mendoakan kalian. Mendengar ucapan Yan, Zhao Chenbo sangat terkejut dan buru-buru menjelaskan, Yan, kamu salah paham. Aku dan Bai tidak ada apa-apa. Yan tersenyum, lalu berbalik pergi. Zhao Chenbo merasa sangat tidak berdaya, kenapa Yan tidak mau mendengarkan penjelasannya. Chenbo, ayo kita pulang, ajak Bai. Zhao Chenbo mengangguk. Sepanjang jalan Zhao Chenbo tidak bicara, hanya berjalan dalam diam karena dia tidak tahu bagaimana harus bersikap pada Bai. Teman, pasangan, keluarga. Sepertinya saat ini bukan semua itu. Bai juga tidak bicara,
tatapannya meredup. Ini semua salahnya tidak menjaga Chen Bo dengan baik. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali ke gua. Begitu masuk gua, Bai melihat daging yang sudah diproses tertumpuk rapi di meja batu. Bai bertanya dengan heran, "Chen Bo, apakah ini kamu yang mengerjakannya?" Zhao Chen Bo membuka mulut ingin bilang ini dipotong untuk persiapan daging panggang, tapi teringat di suku dilarang menggunakan api dan dia tidak ingin merepotkan Bai, jadi dia hanya mengangguk pelan. Melihat tingkah Zhao Chen Bo, Bai bisa menebak sebagian besar isi hatinya. Dia pernah melihat di suku lain betina memotong daging kecil-kecil untuk dipanggang matang baru dimakan. Sepertinya Chen Bo juga begitu. Bai lalu berkata pada Zhao Chen Bo, "Tunggu aku sebentar." Setelah bicara, dia berbalik hendak pergi. Saat itu seorang manusia hewan memikul 2 ekor kambing datang. "Bos, daging sudah dibagi, ini bagianmu." Bai mengangguk. Anggota tim itu meletakkan daging dan melirik Zhao Chen Bo. Tatapan tajam Bai langsung menyambar. Manusia hewan itu segera lari. "Bos galak sekali." Bai sepertinya teringat sesuatu. Dia memikul salah satu kambing dan keluar dari gua menuju tempat tinggal pendeta. Pendeta melihat Bai datang dan sedikit mengangkat kepala. "Bai, ada perlu apa kamu mencariku?" Bai meletakkan daging dan berkata, "Pendeta, aku ingin meminjam api." Mendengar itu, mata pendeta memancarkan rasa ingin tahu. "Kudengar kamu membawa pulang seorang betina. Kamu meminjam api demi dia." Bai mengangguk. Pendeta berpikir sejenak lalu berkata, "Betina yang kamu bawa itu namanya Chen Bo ya. Hari ini dia memimpin orang-orang suku membangun toilet, dia betina yang cukup menarik. Api ini aku izinkan untuk dipinjamkan padamu." "Terima kasih, pendeta." Sambil mengambilkan api, pendeta berkata, "Api ini harus kamu gunakan dengan hati-hati, kalau tidak bisa membakar hutan." "Tenang saja, kami akan menggunakannya dengan hati-hati." Pendeta menjentikkan tangan, sebuah bibit api berkumpul menjadi satu gumpalan. Bai mengulurkan tangan menerimanya, lalu melanjutkan, "Aku juga butuh sedikit obat. Pergelangan tanganku sedikit terluka." Pendeta tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar perhatian ya. Sudahlah, ambil saja sana." Dia mengambil beberapa tanaman obat dari rak di samping dan memberikannya pada Bai. Bai menerima dan berterima kasih lalu pergi. Kembali ke gua, mereka berdua mulai memanggang sate daging yang sudah disiapkan. Zhao Chen Bo mengambil satu tusuk dan memberikannya pada Bai. "Bai, kamu coba rasanya bagaimana?" Bai menerima sate daging itu dan menggigitnya. Rasa gurih daging dan aroma bumbu seketika menyebar di dalam mulut. "Chen Bo, rasa ini sangat unik. Aku belum pernah makan yang seperti ini sebelumnya. Rasanya enak, aku sangat suka." Zhao Chen Bo tersenyum lebar, "Syukurlah kalau kamu suka." Begitulah, dalam suasana penuh kasih sayang mereka menghabiskan makan malam yang hangat lalu bersiap istirahat. Zhao Chen Bo berbaring di tempat tidur memikirkan kejadian hari ini, terutama adegan saat hampir ditandai. Dia tidak tahan untuk tidak menebak, apakah Bai juga berpikir untuk menandainya. Memikirkan hal itu, Zhao Chen Bo menggelengkan kepala. Kalau Bai mau, dia pasti sudah melakukannya sejak awal. Apakah Bai benar-benar tidak tertarik padanya? Memikirkan ini, hati Zhao Chen Bo entah kenapa merasa sedikit kecewa. Bai sepertinya melihat kegelisahan Zhao Chen Bo. Dia berkata pelan, "Chen Bo, jangan banyak pikiran. Hiduplah dengan baik di sini. Nanti kalau kamu sudah ingat jalan pulang, aku akan mengantarmu kembali." Setelah bicara, Bai berubah menjadi harimau dan menjaga di samping Zhao Chen Bo. Berbaring di tempat tidur, Zhao Chen Bo merenung bahwa dunia ini sebagian besar berisi manusia hewan. Fisik, kekuatan, kecepatan, bahkan umur mereka 10 kali lipat dari manusia. Jika tidak ada yang melindunginya, dia sama sekali tidak akan bisa bertahan hidup sendirian di sini.
Tapi dia dan Bai tidak punya hubungan yang jelas, bisakah dia terus menerima perawatan Bai dengan tenang seperti ini? Zhao Chenbo berpikir lagi, jika memang harus ditandai oleh manusia hewan, mungkin Bai bukanlah pilihan yang buruk. Perlahan-lahan, dia tertidur dalam pergulatan perasaan terhadap pria itu. Keesokan harinya saat membuka mata, Bai sudah pergi berburu lagi. Dia memutuskan keluar gua untuk mencoba berinisiatif memahami suku ini. Baru saja keluar dari gua, Zhao Chenbo melihat seekor harimau berlari ke arahnya. Itu adalah Yan, yang kemudian berubah menjadi wujud manusia, tersenyum cerah dan menyapa dengan ramah. Pagi. Zhao Chenbo melihat sosok Yan yang lincah. Yan, lukamu sudah sembuh. Yan mengibaskan tangan dengan santai. Daya penyembuhan kami manusia hewan sangat kuat. Semalam berlalu, lukanya sudah sembuh. Chenbo, kamu hari ini ada acara. Mau ikut aku pergi mengumpulkan makanan? Zhao Chenbo berpikir sejenak dan merasa ini kesempatan bagus untuk mengenal suku, jadi dia mengangguk setuju. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat berkumpul tim pengumpul. Termasuk Zhao Chenbo, kelompok ini total ada 8 orang. Zhao Chenbo juga melihat di dalam tim pengumpul ada 1 pria manusia dan 1 wanita manusia, sisanya adalah manusia hewan. Begitu semua orang melihat Zhao Chenbo, mereka langsung mengerumuninya. Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Kamu betina yang dibawa Bai itu ya? Wah, kamu cantik sekali. Iya, sepertinya kamu betina paling cantik di suku kita. Zhao Chenbo jadi malu dipuji begitu. Kalian juga cantik, masing-masing punya keunikan sendiri. Setelah berbasa-basi dengan meriah, semua orang bersiap berangkat mengumpulkan makanan. Zhao Chenbo berjalan sambil bertanya, Yan, suku apa kita ini? Kita ini suku api. Di suku ada 30-an manusia hewan. Walaupun orangnya tidak banyak, tapi pembagian tugasnya jelas. Ada tim pengumpul seperti kita yang bertugas mencari buah-buahan. Ada juga tim pemburu, yaitu Bai dan manusia hewan hebat lainnya yang pergi berburu. Selain itu ada tim penjaga yang bertugas menjaga keamanan suku. Zhao Chenbo mendengarkan dengan antusias. Selanjutnya Yan mulai memetik buah. Buah di pohon sangat banyak. Yan merasa sayang karena tidak bisa membawa banyak sekaligus. Sayang sekali tidak bisa bawa banyak sekaligus, jadi harus bolak-balik beberapa kali. Mendengar ucapan Yan, Zhao Chenbo baru sadar tim pengumpul sepertinya tidak punya wadah yang pas untuk menaruh buah. Yan, di suku tidak ada wadah untuk menaruh buah. Wadah menaruh buah itu apa? Melihat Yan bingung, Zhao Chenbo menjelaskan, itu benda semacam keranjang. Seperti ini. Zhao Chenbo memperagakan dengan tangan. Kita bisa menaruh buah di dalam keranjang, jadi sekali jalan bisa bawa banyak. Yan masih bingung. Keranjang itu apa ya? Zhao Chenbo berpikir, lalu melihat tanaman rambat di pinggir jalan. Dia berjalan mendekat, mengambil tanaman rambat itu dan mulai menganyam sambil bicara. Kita bisa menganyam tanaman rambat ini, lalu dijadikan benda seperti tas jinjing. Itu bisa dipakai menaruh buah. Keterampilan tangan Zhao Chenbo tidak terlalu bagus, bentuk anyamannya miring-miring, tapi bentuk kasarnya masih bisa dipahami. Mata Yan berbinar melihatnya. Chenbo, kamu pintar sekali. Bagaimana kamu bisa memikirkan cara-cara ini? Setelah bicara, Yan tidak sabar meniru Zhao Chenbo dan mulai mengutak-atik tanaman rambat. Dia dasarnya memang terampil, tak lama kemudian berhasil menganyam sebuah tas tangan dari rotan. Dia dengan semangat memasukkan buah-buahan di tanah ke dalamnya, lalu mengguncangnya dan berkata dengan wajah gembira, aduh, ini praktis sekali. Sekali jalan bisa muat banyak buah. Anggota tim pengumpul lain melihat keributan di sini dan berkerumun penasaran. Apa ini? Kelihatannya ajaib. Yan berkata, ini ide Chenbo. Namanya tas jinjing. Dianyam dari tanaman rambat, sangat berguna. Bisa muat banyak buah,
jauh lebih praktis daripada pakai baju kita. Mendengar itu, semua orang langsung tertarik dan mengerumuni Zhao Chenbo bertanya-tanya. Chenbo, benda bernama tas ini bagaimana cara buatnya? Bisakah kamu mengajari kami menganyamnya? Zhao Chenbo mengajarkan caranya kepada orang-orang di tim pengumpul. Para manusia hewan di tim pengumpul mendengarkan dengan serius dan mulai berpikir. Seorang manusia hewan bertanya, kalau tanaman rambatnya diganti dengan ranting pohon yang lebih keras sedikit, bisa tidak? Zhao Chenbo mengangguk, bisa. Sebenarnya selain tas jinjing, kita juga bisa membuat keranjang dan bakul punggung. Manusia hewan bertanya penasaran, bagaimana cara buatnya? Zhao Chenbo memberitahu mereka metode yang dia tahu. Tapi aku cuma tahu garis besarnya. Konkretnya bagaimana menganyamnya harus banyak mencoba. Ada manusia hewan yang sangat ingin mencoba, aku mau coba menganyam satu, sepertinya menarik. Seketika suasana seluruh tim pengumpul menjadi sangat meriah. Namun di tengah suasana damai dan gembira ini, ada dua sosok berdiri tidak jauh dari sana dengan tatapan yang memancarkan emosi berbeda. Satu adalah pria manusia bernama Zhu, dan satu lagi betina manusia hewan bernama Feng. Mereka melihat Zhao Chenbo yang dikelilingi banyak orang dengan sangat cemburu. Zhu menggigit bibir bawahnya, hatinya penuh ketidakrelaan. Dia diam-diam menyukai Zhuang di suku, tapi kemarin Zhuang sepertinya menyukai betina baru ini, bahkan ingin menandai Zhao Chenbo. Ini membuat hati Zhu seperti tertusuk duri, sakit sekali. Sedangkan Feng, dia selalu mengagumi Bai. Di hatinya, Bai adalah keberadaan paling menyilaukan, orang yang selalu ingin dia dekati. Tapi sekarang Bai malah membawa Zhao Chenbo ke guanya, bahkan mengumumkan Zhao Chenbo adalah orangnya Bai dan melarang manusia hewan lain mengincar Bai. Ini membuat Feng cemburu buta dan sangat dengki pada Zhao Chenbo. Zhu dan Feng tak sengaja saling bertatapan. Saat itu mereka seolah punya kontak batin, mereka berdua memahami niat tersembunyi di mata masing-masing. Keduanya dengan kompak berjalan ke samping menjauhi kerumunan, berdiri di bawah bayangan pohon besar. Feng mendengus dingin dan berkata dengan sinis, "Hah, lihat betina itu. Cuma memikirkan cara menganyam tas rotan saja, apa hebatnya. Lihat dia membuat semua orang mengelilinginya." Zhu juga menimpali dengan wajah meremehkan, benar-benar tidak tahu Bai melihat sisi bagusnya di mana sampai begitu baik padanya. Kemarin aku dengar Zhuang juga menyukainya. Baru datang sebentar saja sudah membuat semua orang pusing kepayang. Wajah Zhu sangat masam. Hah, tunggu nanti kalau Bai sudah bosan padanya, kita usir dia dari suku. Feng merendahkan suaranya dan berkata, bagaimana kalau kita tipu dia keluar dari jangkauan area pengumpulan? Dia baru datang, tidak akrab dengan tempat ini, pasti tidak akan menyadari ada yang aneh. Wajah Zhu memancarkan kekejaman saat menimpali, bagus, biarkan hewan buas memakannya. Lihat bagaimana dia masih bisa mencuri perhatian kita. Maka, Zhu dengan senyum palsu perlahan berjalan menghampiri Zhao Chenbo. Chenbo, aku tahu ada satu tempat yang bunganya sangat cantik, di dekat sana juga ada banyak buah. Ayo kita pergi lihat bersama. Zhao Chenbo berpikir karena baru datang ke suku dia harus segera berbaur dengan mereka, jadi dia mengangguk setuju. Sepanjang jalan hati Zhao Chenbo penuh rasa ingin tahu terhadap sekelilingnya. Tak lama kemudian mereka sampai di bawah sebuah pohon besar. Tajuknya seperti payung hijau, di atasnya menggantung buah-buahan berwarna merah menyala. Buah itu besarnya seperti labu. Buah apa ini? Rasanya bagaimana? Zhao Chenbo sudah tidak sabar ingin memetik satu untuk dicicipi. Saat Zhao Chenbo sedang terkesima, tiba-tiba dari atas pohon terdengar suara cit-cit. Segera setelah itu, belasan ekor monyet bertubuh sangat besar muncul. Monyet-monyet ini sekujur tubuhnya dipenuhi bulu coklat panjang, matanya melotot bulat memancarkan kegarangan.
Jelas mereka menganggap pohon ini sebagai wilayah kekuasaan mereka dan tidak mengizinkan siapapun melanggarnya. Zhao Chenbo melihat monyet-monyet besar itu, awalnya tertegun sejenak, lalu segera berbalik bersiap untuk pergi. Terdengar suara desir angin, Zhao Chenbo merasa bulu kuduk di punggungnya berdiri. Dia buru-buru memutar badan menghindari suara itu. Tapi sebuah batu dengan akurat menghantamnya. Zhao Chenbo seketika merasakan lengannya perih dan sakit. Dia tidak sempat memeriksa lukanya, buru-buru bersembunyi di balik pohon, menempelkan tubuh erat-erat ke batang pohon, tidak berani bernapas keras. Sementara itu Feng dengan cepat berubah menjadi harimau, Ju naik ke punggungnya, dan mereka berdua lari dengan cepat. Melihat mereka pergi, hati Zhao Chenbo mencelos. Dia sendirian tidak akan mampu menghadapi monyet-monyet besar di belakangnya ini. Monyet-monyet besar ini sangat beringas. Begitu melihat kepala Zhao Chenbo muncul sedikit saja, mereka langsung melempar batu. Saat ini tangan kanan Zhao Chenbo setelah rasa sakit yang hebat sudah tidak bisa diangkat, sepertinya retak tulang. Zhao Chenbo mengumpat dalam hati. Tunggu nanti kalau dia sudah melahirkan anak dan atributnya bertambah, dia pasti akan menghajar monyet-monyet ini sampai ibu mereka tidak kenal lagi. Tapi saat ini apa yang harus dilakukan? Dia berusaha menenangkan diri dan berpikir cepat. Di depan ada sebuah pohon yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pohon tempatnya sekarang. Asalkan dia berlari cukup cepat, seharusnya bisa menghindar. Dia tiba-tiba mengerahkan tenaga menerjang ke arah pohon di depan. Saat merasa ada suara angin di belakangnya, dia buru-buru berguling, dan dengan sangat tipis berhasil bersembunyi di balik pohon. Batu yang meleset itu menghantam tanah dengan keras, memercikkan debu. Saat ini jantungnya berdetak kencang, dia berusaha menenangkan hatinya yang tegang. Monyet-monyet itu karena tidak berhasil mengenai Zhao Chenbo menjadi semakin gusar. Mereka melompat-lompat di atas pohon sambil berteriak cit-cit-cit tanpa henti. Zhao Chenbo terus mencari tempat berlindung berikutnya. Tapi teriakan monyet di belakang semakin dekat dan semakin mendesak. Zhao Chenbo tanpa mempedulikan apapun berlari cepat ke depan. Sebuah batu melesat seperti hantu dan dengan akurat menghantam kakinya. Zhao Chenbo merasakan sakit yang luar biasa, seluruh tubuhnya tak terkendali jatuh ke tanah. Sial, umpat Zhao Chenbo dalam hati. Terlihat monyet-monyet di atas pohon melompat kegirangan, seolah merayakan sesuatu. Kemudian monyet-monyet itu beramai-ramai melompat turun dari pohon dan mengepung ke arah Zhao Chenbo. Melihat itu, Zhao Chenbo tidak mempedulikan sakit di kakinya, dia berjuang untuk berdiri dan buru-buru berjalan maju. Kecepatan monyet-monyet itu sangat tinggi. Tak lama kemudian mereka sudah mengepung Zhao Chenbo. Mata monyet-monyet itu memancarkan berbagai macam sinar, ada keserakahan, kegembiraan, dan juga sedikit kekejaman. Hati Zhao Chenbo dilanda firasat buruk. Kali ini nasibnya mungkin akan sangat sial. Monyet-monyet itu mulai bertukar informasi. Betina ini kelihatannya enak. Kita angkat dia pulang lalu rebus dan makan. Iya, betina ini kulitnya halus dan dagingnya empuk, pasti enak sekali. Setelah bertukar informasi, monyet-monyet itu mulai menerjang ke arah Zhao Chenbo. Zhao Chenbo tidak sempat merasa takut, dia memungut batu besar di tanah dan melemparnya sekuat tenaga ke arah monyet-monyet itu. Tapi bagaimanapun dia bukan lawan monyet-monyet itu. Monyet-monyet ini hidup lama di hutan, gerakannya lincah dan tenaganya besar. Seekor monyet melayangkan tinju dengan keras. Zhao Chenbo terlempar jatuh ke tanah dengan keras. Rasa sakit membuat pandangannya gelap, dia hampir pingsan. Kesadaran Zhao Chenbo sudah mulai kabur. Dia adalah orang yang bertransmigrasi ke sini, kalau mati di sini, dia takut tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tepat saat dia merasa putus asa, dari dalam hutan terdengar gerakan aneh, seolah ada makhluk raksasa yang sedang mendekat dengan cepat. Seekor ular hitam besar sedang meluncur datang, memancarkan aura yang membuat orang merinding.
Monyet-monyet itu melihat ular besar muncul dan serempak mengeluarkan teriakan ketakutan, mulai lari kocar-kacir. Ular besar itu membuka mulut lebarnya, bergerak secepat kilat, dan dalam sekejap menelan beberapa ekor monyet. Zhao Chenbo melihat ular besar itu, rasanya agak familiar. Apakah itu ular yang dia temui sebelumnya? Belum sempat Zhao Chenbo berpikir jernih, ular besar itu perlahan meluncur ke arahnya. Di antara kilatan cahaya, ular besar itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang pria tampan yang mempesona namun terlihat jahat. Melihat adegan ini, Zhao Chenbo berpikir, ternyata dia manusia hewan ular. Rasa takut di dasar hati Zhao Chenbo sedikit menghilang. Saat ini pria tampan nan jahat yang merupakan wujud manusia itu menatap Zhao Chenbo, sudut mulutnya sedikit naik. Kamu ternyata tidak ditandai oleh orang itu. Bagus sekali, sepertinya kamu ditakdirkan menjadi milikku. Kamu kenal aku. Aku Teng. Sebelumnya kita pernah bertemu. Kita belum sempat berkenalan dengan baik. Kamu sudah dipungut oleh bayi si orang menyebalkan itu. Padahal aku yang bertemu denganmu lebih dulu. Kamu ditakdirkan hanya boleh menjadi milikku. Teng mendekati Zhao Chenbo, dengan mabuk kepayang mencium aroma tubuhnya. Jarak keduanya seketika menjadi sangat dekat, hingga napas Teng langsung menerpa wajah Zhao Chenbo. Ini membuat Zhao Chenbo seketika merasa serba salah di sekujur tubuhnya. Dia secara refleks mendorong Teng. Teng menyipitkan mata.